gue Revi. Gue mau ngejelasin tentang Vespa Super tahun 1975 awal. Kenapa gue milih Vespa Super? Karena ini Vespa peninggalan dari bokap gue. Terus kenapa gue restorasi ulang ini motor? Karena ya baru beberapa tahun yang lalu itu gue baru emang ketemu sama ini Vespa di daerah rumah bokap. Itu dulu zamannya di daerah Depok, dan emang itu motor ada di sana, dan emang kita nggak ada yang tahu kalau itu motor punya bokap. Jadi kayak semua orang tuh emang nggak ada yang tahu kalau misalkan ini tuh motor ditaruh di sana, karena emang bokap tuh sempet dulu sebelum meninggal dan emang nggak cerita soal ini motor. Akhirnya gue kulik-kulik sama keluarga-keluarga yang lain, dan ini motor ternyata ada di sana. Dan emang ini banyak historinya itu kayak dulu bokap gue kayak zaman tahun 80-an ya kalau nggak salah, itu bokap buat kuliah, terus buat kerja dia, buat intinya dari zaman dia ngerintis jadi pilot itu tuh emang dia pakai ini motor. Dan ini motor emang motor kesayangan bokap gua, dan bokap gua ini kayak istilahnya, oh kalau motor ini rusak ya berarti gua nggak ada kendaraan atau kaki lagi. Terus habis itu kayak istilahnya kayak ya udah kayak istri keduanya dia deh, pas dia nikah sama nyokap gua itu kayak ya udah ini kesayangan banget dan emang dijaga banget. Terus historinya lagi tuh dia itu beli ini motor sama orang, gue nggak tahu dari mana, tapi bokap gue itu bilang ini memang tangan pertamanya dia. Tapi dia itu beli itu, gue nggak tahu nama bengkelnya apa dan motor atau apa, gue nggak tahu tahun berapanya, gue nggak tahu. Intinya ini motor pertama dia. Terus yang unik dari motor ini apa ya? Motor ini tuh uniknya, bokap itu pernah bilang sama gua, pertama kali dia pakai ini Vespa emang dia nggak ngerti sama sekali. Terus ditambah kayak dia itu bilang sama gua dulu tuh kayak, bang, bapak tuh punya kenang-kenangan sama ini motor. Soalnya uniknya itu dia kayak kepalanya sih lebih, kata bokap tuh, karena lebih, gue nggak tahu, dia bilang katanya uniknya itu dia suka emang motor yang kepalanya kotak, tapi yang agak gak terlalu kayak kotak banget, tapi ada jenongnya dikit gitu loh. Terus habis itu bokap bilang kayak ini motor tuh motor pertamanya dia buat dia mencari ilmu, mencari kayak buat jalan sama nyokap gua zaman dia pacaran itu emang pakai ini motor. Terus habis itu bokap gua tuh sempet kayak dia ada cerita dulu tuh kayak motor ini sempet digade ke orang buat dia biaya kuliah. Jadi ya dia bilang kayak, gue udah gak punya uang buat bayar kuliah, jadi dia mau gak mau gue merelakan kendaraan kesayangannya dia untuk melanjutkan ilmu di jenjang selanjutnya. Dari SMA itu dia pengen kuliah, tapi kayak gue kayak emang pengen curug kayak sekolah pilot gitu. Terus dia gak ada biaya, akhirnya nih motor dipaksa untuk digade ke temennya atau teman deketnya dia lah. Kayak gue titip motor ini dulu ya, gue mau butuh uang buat kuliah lanjut di sekolah curug. Terus temennya kayak, oh ya udah boleh mas, gue titip di lo, tapi dijaga ya, jangan sampai ada orang yang kayak nawar harga. Tapi karena emang ini motor nggak akan dijual sampai kapanpun, dan emang gue nggak bakal niat gue jual. Tapi sempet waktu itu temen gue ada yang nawar kayak, sorry gue nggak bakal jual karena ini emang peninggalan bokap, jadi kayak gue bakal jaga sampai kapanpun. Kalau bisa sih sampai ya semacam kayak mobil gue, kayak ya bakal jadi kenang-kenangan dari bokap. Kayak ya udah ini punya bokap, gue nggak bakal jual mau kapanpun, sampai kapanpun. Mau harganya naik, temen gue bilang gue bayar 30 juta deh, gak bakal gue jual, malah gue restorasi ulang. Nah ini sih motor udah gue restorasi sih lebih tepatnya, karena kemarin itu sempat dipakai sama
sebelum bokap meninggal itu bokap tuh bilang sama gue, motor tuh ada yang beberapa banyak, ada maksudnya ada dia punya Vespa satu lagi sebenarnya, VBB satu lagi, tapi itu VBB-nya itu ya udah full restorasi, tapi lebih banyak kenangannya di Super ini. Jadi kayak gue awalnya nggak tahu kalau dia punya Super ini. Awal banget dia punya Super ini tuh dia memang nggak bilang sama gue, tapi emang yang ada di rumah itu cuman ada ya si Vespa VBB dia, tapi yang ini itu ada di rumah yang satu lagi di daerah Depok, dan itu memang nggak ada kondisi buat bagus atau apa, ya udah kena hujan, kena panas, terus kayak ya udah itu gue ambil itu bener-bener yang sekropos parah banget, sampai kayak deck ya ngangkat catnya, terus spakbornya baret, apa ya, joknya pada kayak dicakar-cakar kucing, terus ya parah deh, intinya udah nggak layak buat dipakai, atau emang buat ya dibawa tuh udah nggak bakal enak. Akhirnya gue memutuskan ini motor gue ambil, gue bawa ke rumah, gue towing gue bawa. Ini gue restorasi buat body itu 1 tahun, tapi ya 1 tahun karena balik lagi budget. Terus habis itu ya karena kan gue juga yang nggak buru-buru banget ngebangun ini motor, karena satu ya gue harus memikirkan gue mau konsepnya mau kemana sih ini motor. Terus kedua, gue mau warna apa gue balikin warna standar atau warna apa. Ya itu banyak sih sebenarnya, kayak apa gue pengen warna apa, intinya kayak gue harus memikirkan apapun yang gue pengen bangun motor, atau ya kendaraan gue tuh kayak gue harus milih kayak apa, gue mau kemana, mau ke apa ininya. Terus akhirnya gue ngobrol sama nyokap bilang, oh kamu mau restorasi motor ayah? Iya, mau restorasi motor ayah. Terus kayak nyokap tuh sempat sedih, kayak pertama datang ini motor tuh nyokap sedih karena nyokap itu bilang ini motor pertama ayah lu dulu tuh belum punya apa-apa dan emang belum ada uang yang banyak. Terus ini motor itu bener-bener kakinya dia, bener-bener yang kayak buat dia cari uang, buat dia deketin, ya buat zaman-zaman nyokap pacaran sama bokap, kayak pergi ke sana pergi ke sini, kayak jemput nyokap kerja, nyokap ini nyokap itu, kayak ya intinya dulu tuh sempat ada kepikiran buat bokap tuh jual ini motor, tapi kayak nyokap tuh kayak kayaknya enggak deh, karena ini historinya banyak di kita. Terus udah gitu kita dari yang nggak punya sampai punya, ya intinya ini motor ceritanya buat bokap sama nyokap gue sih banyak banget, dan emang jadinya ya dirawat sama gue sekarang, ya ini jadi ke tangan gue. Terus apa ya, ini mesin yang udah gue rubah itu kayak bagian kaki-kaki itu udah gue pakai sok depan itu BGM. Terus baru kemarin gue tambahin lagi tuh ulirnya si pernya itu gue pakai FA Italy. Terus si tromol depan itu gue agak custom, maksudnya kayak tromol buat apa ya, dibubut gitulah sama tukang cat gue. Terus oh iya, ini sebenarnya gue agak out of the box sih, lebih ke si tepongnya itu gue tambahin kayak air scoop, karena gue ngincer kayak PTS kan ada air scoopnya tuh, jadi gue kayak iseng bikin kayak PTS. Terus gue bikin, tapi kan kalau PTS itu kan bahannya dari plastik ya atau apalah itu. Terus abis itu gue coba-coba sama tukang cat gue, kayak gue bilang, mas ini bisa gak sih kalau gue minta buatin kayak air scoop keluar gitu, tapi dia bahannya dari besi atau dilas lagi lah, intinya bisa mas kayak gitu. Terus akhirnya gue putuskin gue buat kayak gitu, karena ya si garis-garis yang ada di tepongnya itu udah hancur parah. Akhirnya gue bikin custom kayak gini, terus gue tambahin kayak gas spontan itu gue pakai Tomaselli, terus speedometer gue ganti pakai SIP digital. Terus lampu nggak dapet yang ori sih, gue belum nemu, maksudnya ini masih yang KW-KW-an lah intinya. Terus habis itu gue pakai mesin blok Malossi 177, terus pengapian gue pakai Malossi, karbu gue pakai PWK 28, membran gue pakai V-Force 4, terus karkasi mesin ini gue pakai Mazzucchelli
merek Mazzucchelli. Terus knalpot itu gue pakai JL itu handmade. Gue nggak tahu, gue beli di SHD, gue lupa itu berapa. Gue nggak terlalu mikirin harga, maksudnya nggak terlalu tahu harga Vespa sih sebenarnya, karena gue pengen bangun tuh bikin buat nyenengin nyokap juga sih. Jadi kayak ya udah gue bangun, gue rapihin selayaknya Vespa, tapi gue kayak ini terlalu racing ya buat gue, kenceng juga. Jadi kayak gue harus upgrade lagi sih, maksudnya kayak sektor pengereman. Terus abis itu gue tambahin kayak disc brake depan, atau nanti bakalan kayak next project itu gue bakal nambahin kayak bagian depan itu gue bakal tambahin yang namanya krimas. Itu kayak gue belum tahu sih mau pakai krimas atau mau pakai apa, fork ET4. Itu gue masih kayak ya itu masih nantilah, gue belum yang terlalu cepet banget buat itu. Mungkin ya itu sih, gue mau ganti beberapa doang. Terus apa ya, paling udah itu aja sih. Paling kayak yang itu lagi gue ganti lagi tuh jok itu gue pakai F3, gue beli sama temen gue tahu katanya sih ori ya, kayaknya sih ori sih menurut gue. Terus habis itu gue ganti handle SIP, bisa adjust buat si tali kopling, tali remnya buat bisa di adjust. Terus habis itu gue ganti lampu belakang, gue pakai Bosata Racer. Udah sih, kayak itu doang sih yang nggak terlalu yang full spec banget sih motor, karena emang digunain buat harian sih buat gue. Karena emang ya gue nggak mau nggak mau ngerubah looks banget buat si racing Vespa ini banget gitu. Jadi kayak ya udah, peninggalan bokap, gue pengen rubah cuman beberapa doang. Tapi ya udah, maksudnya kalau misalkan gue males ya, maksudnya kayak Vespa tuh suka ada yang mogok lah atau apa, karena gue suka pakai buru-buru sih. Takutnya nanti tiba-tiba gue lagi pakai ngebut atau apa, tiba-tiba nge-gym atau tiba-tiba apa, itu kan kayak aduh, gue lagi buru-buru mau meeting, terus abis itu kayak ya mogok lagi, ya ini lagi, aduh ribet deh pokoknya. Kayak gue pengen mesin tuh full restorasi aja, jadi kayak gue pakai udah jalan aman. Tapi ya beberapa ada juga sih, maksudnya kayak tiba-tiba busi mati, tapi ya itu namanya Vespa, maksudnya ya udah ada aja, kayak namanya juga dipakai, kendaraan dipakai ada aja, jadi kayak ntar ada aja lah intinya. Terus habis itu harapan buat ini motor ya bisa gue pakai sampai gue nanti punya anak, bakalan gue turunin ke anak gue ini motor. Kayak ini lu harus jaga sampai kapanpun, ini motor dari kakek lu, ini kesayangan kakek lu. Atau emang ya udah, ini nanti gue jelasin ke anak-anak gue, ini story motor itu tuh kayak gini loh, kayak bokap kakek lu tuh emang kesayangan banget sama ini motor. Dari bokap lu gak punya uang, gak punya ini, gak punya itu, gak punya ini, tapi punya ini motor, tapi bisa buat ini motor buat nyari uangnya kakek lu loh, kayak gini. Bisa buat nyekolahin gua, bisa buat ini gua, buat ngidupin keluarganya, buat dia sekolah pilot sampai dia jadi pilot, sampai akhirnya dia sakit-sakitan dia bilang gue nggak bakal jual ini motor. Kalau gue sakit-sakitan pun gue nggak bakal jual, karena emang ini motor pertama gue. Mau ini harganya dijual berapapun gue nggak bakal jual, karena ya bokap sih bilang kayak gitu sama gue. Pas dia sakit-sakitan malah kayak sempet gak bakal dijual sih. Emang bokap gue bilang kayak teman-temannya tuh pas datang ke rumah, udah mas, Vespa lo yang itu kan dijual, kalau misalkan itu ya paling VBBD dijual kata bokap. Terus kayak bokap bilang ya udah kalau mau VBB aja, kalau enggak Excel-nya. Tapi kayak bokap tuh aduh ntar nanti gak ada lagi, gue nggak punya Vespa lagi. Tapi kayak ya udahlah, mobil aja dijual, lebih mending mobilnya daripada buat kendaraan motornya, karena ya kesayangannya dia sih. Kalau ini sama satu lagi tuh ada Excel, tapi Excel itu gue belum ketemu itu motor di mana. Jadi kayak gue masih cari satu motor itu lagi sih buat next project-nya. Itu gue bakal buat si Excel itu restorasi ulang semua tapi full. Sama ini motor juga ya gue intinya gak bakal gue jual sih. Terus satu kata buat ini motor, harus head on karena peninggalan bokap gue.